Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Api Sejarah Jilid ke-1. Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karangan Ahmad Mansur Suryanegara. Selanjutnya kita akan lihat sepak terjang dinasti Genghis Khan terhadap Islam. Suatu peristiwa perubahan sejarah yang sangat menakjubkan. Kaisar Mongol Genghis Khan tadinya menginjak-injak dan penindas umat Islam. Pada kelanjutan dinastinya, seorang demi seorang dari tahta kekuasaannya bersama rakyatnya menjadikan Islam sebagai agama resmi di kerajaannya. Walaupun semula telah beralih dari syamanisme ke Kristen, namun akhirnya hanya Islamlah yang dijadikan anutan agamanya. Hal ini tidak sebatas di wilayah Persia atau Timur Tengah. Demikian pula di Siberia, Rusia. Peristiwa sejarah di abad ke-13 Masehi merupakan salah satu bukti kebenaran Quran surat 48 ayat 28 bahwa Allah akan selalu memenangkan agama Islam di atas segala agama non-Islam. Kemenangan seperti ini apakah selalu akan terulang pada setiap abad? Putra Genghis Khan dari wilayah tengah lainnya melahirkan dinasti Chagatai yang masuk Islam pula. Peristiwa ini terjadi setelah Tughluq Timur Khan 1347 sampai 1363 Masehi memperoleh dakwah dari Syekh Jamaluddin dan putranya Rasiduddin dari Bukhara. Seluruh keluarga Tughluq Timur Khan masuk Islam, kecuali Jaras. Namun, setelah Syekh Rasiduddin berhasil menaklukkan kekuatan ilmunya, Jaras bersama 16.000 orang pengikutnya masuk Islam. Sejak peristiwa ini, agama Islam dijadikan sebagai agama resmi wilayah tengah Imperium Mongol. Proses dakwah Islam di wilayah Siberia, Rusia dipelopori oleh Kuchum Khan, putra Juji Khan, dan cucu Genghis Khan. Diangkat sebagai Raja Siberia pada tahun 1570 Masehi. Dengan bantuan para dai dari Bukhara dan aktivitas dakwah para wirausahawan yang datang dari Kazan, akhirnya ajaran Islam berhasil menggantikan penyembahan berhala yang dijadikan sesembahan orang Siberia. Demikian pula dakwah di Kirgiz berhasil melumpuhkan ajaran penyembahan berhala. Dampak perkembangan Islam ke India di bawah Sultan-Sultan Mongol menimbulkan perubahan besar tata kehidupan sosial, budaya, dan politik, terutama dalam hal perubahan pemahaman agama. Di bawah pengaruh Sultan, pada tahun 1788 Masehi atau abad ke-18, kaum muslim berupaya keras untuk menghentikan sistem pernikahan poliandri, suatu sistem pernikahan seorang wanita dengan banyak pria. Istilah poliandri diangkat dari bahasa Latin. Poli artinya banyak dan andri yang artinya suami. Demikian pula sistem pernikahan poligini. Maksudnya, suatu sistem pernikahan seorang pria dengan wanita dalam jumlah tak terbatas. Istilah poligini diangkat dari bahasa Latin. Poli artinya banyak dan gini yang artinya istri. Jadi, poligini adalah perkawinan seorang suami dengan banyak istri. Di samping itu, dalam ajaran Hindu di India,
Jika suami wafat, diadakan upacara pembakaran mayat. Pada saat pembakaran mayat suami sedang berlangsung, seluruh jandanya yang masih hidup wajib melakukan bakar diri, menyertai pembakaran jenazah suaminya. Sebaliknya, jika istri wafat, tidak ada kewajiban suami ikut serta bakar diri. Dalam penulisan sejarah India, masalah pembakaran janda di atas dihentikan atas prakarsa penjajah Inggris, bukan oleh Islam. Sedangkan Islam diberitakan kehadirannya ke India dengan ribuan pendeta Hindu-Buddha terbinasakan. Kalau kita perhatikan, dinasti Genghis Khan dapat dikatakan hampir seluruhnya menjadikan agama Islam sebagai agama resmi di wilayah kekuasaannya. Entah karena raja dan kaisar Mongol sebagai pengembang ajaran Islam, maka para sejarawan barat menjadi antipati kepada dinasti Genghis Khan. Apakah karena di Siberia pun pengaruh ajaran Kristen terkalahkan? Betapa besarnya pengaruh dakwah bangsa Mongol, sejumlah 20.000 orang suku Chuvas yang tadinya beragama Kristen beralih menjadi Islam. Kristen untuk membangun gereja hanya mampu mengumpulkan dana 300 rubel, sedangkan Islam dengan ajaran infak dan sedekahnya berhasil membangun masjid dengan dana dari jamaah sejumlah 2.000 rubel. Peristiwa ini merepotkan gereja Ortodoks akibat orang-orang Tartar beralih ke agama Islam. Pengaruh Islam pada masa Kubilai Khan di Cina sangat kuat. Dinasti Kubilai Khan disebut dinasti Yuan, menguasai Cina selama 90 tahun. Tahun 1279 sampai 1368 Masehi. Dapat dilihat sebelum Kubilai Khan berkuasa di Peking dan setelah Genghis Khan wafat tahun 1227 Masehi, diangkatlah putra ketiga, Ogodai, tahun 1227 sampai 1241 Masehi. Terjadi pengangkatan seorang Muslim, Abdurrahman, sebagai Menteri Keuangan dan Urusan Pajak tahun 1244 Masehi. Pengangkatan ini terjadi 14 tahun sebelum invasi Hulagu ke Baghdad tahun 656 Hijriah garis miring 1258 Masehi. Kemudian pada tahun 657 Hijriah garis miring 1259 Masehi, setahun sesudah penyerangan Hulagu atas Baghdad 656 Hijriah garis miring 1258 Masehi, mengangkat Umar Samsuddin sebagai gubernur Yunan. Selanjutnya di bawah dinasti Yuan tahun 1279 sampai 1368 Masehi, betapa besar pengaruh Islam di Cina pada tahun 1335 Masehi. Islam ditetapkan sebagai agama yang besar dan murni. Pengakuan itu berdampak. Di Cina didirikan Fakultas Usuluddin, Universitas Islam di Hozhou. Setelah diwisuda, alumninya menjadi dai di tempat asalnya. Di kalangan militer, Kubilai Khan mengizinkan perwiranya dakwah untuk mengislamkan anak buahnya. Dalam mendakwahkan ajaran Islam, para dai sipil atau militer tetap menghormati ajaran Kongfucu dan Lao Tse. Para dai tidak menampilkan tata busananya berbeda dengan busana yang dikenakan oleh warga Cina saat itu. Penggunaan surban hanya dikenakan dalam masjid. Perlu kita perhatikan bahwa
penulisan sejarah Mongol yang sangat menaruh perhatian besar terhadap pengembangan dakwah Islam sangat langka. Sebaliknya, akibat dalam sejarah bangsa Mongol berpartisipasi aktif dalam pengembangan Islam di Cina, Rusia, dan India, menjadikan tumbuhnya sikap sejarawan Barat yang memberikan interpretasi negatif terhadap Genghis Khan, termasuk dinastinya secara total. Padahal, dinasti Genghis Khan menjadi Muslim. Andai kata Genghis Khan dari tahun 1155 sampai 1227 Masehi dan dinastinya, terutama Kubilai Khan, tidak menerima Islam, kemudian beragama Kristen, besar kemungkinannya akan dituliskan sejarawan Barat dengan penilaian positif. Namun, karena upaya mengkristenkan Genghis Khan dan Kubilai Khan gagal, maka dituliskannya menjadi negatif. Sekali lagi, akibat kenyataan sejarah ini, Genghis Khan yang berpihak pada Islam dituliskanlah oleh sejarawan Barat dengan penafsiran negatif. Oleh karena itu, umat Islam perlu mengadakan penelitian ulang dan reinterpretasi seperti yang dituliskan oleh Thomas W. Arnold dalam The Preaching of Islam. Lalu timbul pertanyaan, apa maksud sebenarnya Kubilai Khan mengutus utusannya ke Kertanegara, Raja Kerajaan Hindu-Buddha Singasari, tahun 1289 Masehi? Apakah juga dalam rangka dakwah Islam? Mengapa Kubilai Khan tahun 1260 sampai 1294 Masehi tidak mengirim utusan ke Kesultanan Samudra Pasai yang didirikan pada tahun 1275 Masehi? Apakah dikarenakan Kesultanan Samudra Pasai sudah Islam? Dengan memperhatikan sejarah Mongol di atas, mungkinkah Islam masuk ke Nusantara Indonesia berasal dari Cina yang dibawa oleh para wirausahawan Cina atau Mongol? Tidakkah di Cina berkembang keyakinan agama Islam masuk ke Cina dibawa oleh paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa di makam Wali Songo terdapat pula makam orang-orang Cina Islam? Perlu dikaji ulang. Dari fakta sejarah di atas, agama Islam telah menciptakan daerah pengaruh yang sangat luas. Adapun daerah pengaruh Islam yang luas ini terjadi pada masa Umayyah pertama tahun 41 sampai 133 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Timbullah problema aplikasi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan masyarakat Islam. Sampai di sini dulu sahabat mengenai dinasti Genghis Khan. Kita akan lanjutkan ke video lainnya.